Sekilas kita akan mengenal Bapak Dr. Daryono ini. Beliau adalah lahir dari kota yang terkenal juga dengan sebuah bencana, yaitu bencana Rob, yaitu beliau lahir di Semarang pada bulan Februari tahun 1971. Pendidikan terakhir beliau adalah doktor geografi, kekhususannya itu adalah mitigasi bencana. Beliau lu- lulus dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian pekerjaan saat ini itu adalah mitigasi gempa bumi dan tsunami di BMKG. Alamat saat ini luar biasa ini Pak Daryono, dari Kota Bekasi, Jakarta, di mana tempat yang berpotensi juga terjadi gempa bumi ini. Betul. Kemudian aktivitas organisasi beliau adalah ada di Himpunan Ahli Geofisika Indonesia, yaitu HAGI, dan Pusat Studi Gempa Nasional atau PUSGEN. Buku atau makalah ataupun karya ilmiah beliau lebih dari 150 tulisan, baik itu opini yang terbit di media massa seperti Kompas, Media Indonesia, dan lainnya. Dan beliau menerbitkan sebanyak 8 judul buku dan bagian buku tentang kebencanaan. Mari kita hunting buku-buku beliau. Dan lebih dari 50 publikasi ada di jurnal, baik nasional ataupun internasional. Demikianlah sekilas pandang mengenai Bapak Dr. Daryono. Selanjutnya, layar dan jaringan kami haturkan kepada Bapak Dr. Daryono selama 20 menit untuk pemaparan materi. Kemudian nanti akan paralel, kami akan memanggil pada narasumber kedua dan ketiga, dan kemudian sesi diskusi di bagian setelah tiga narasumber. Oke, baik Pak Daryono, apakah Bapak Daryono sudah siap? Sudah, Kami Bu. bantu. Sudah siap, Bu. Oke. Baik, share screen-nya sampun nggih. Ampun, ampun. Oke. Oke. Bisa di slideshow Pak Daryono? Eh, Oh, enggak. ampun, nggih. Sudah full Nggih, screen Pak. nggih, Terima kasih. nggih. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kelas Utama terkait Ketua PKM Kagama, kemudian narasumber Bapak Sekretaris Utama Basarnas, Bapak Dr. Abdul Haris Ahadi, dan peneliti SPA, Mas Galih Aris Swastanto, dan juga Bapak Ibu sekalian peserta diskusi siang ini. Pada kesempatan ini saya akan sharing terkait dengan aktivitas kegempaan di zona Baribis, atau bisa disebut sebagai zona sesar naik busur belakang Jawa Barat, seperti yang kemarin tanggal 20 terjadi gempa. Maka ini menjadi penting sekali untuk kita kasih dan bahas, mengingat sumber gempa sesar naik utara Jawa Barat itu merupakan daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, seperti Kerawang, Bekasi, Jabodetabek itu merupakan kawasan-kawasan yang sangat padat penduduk dan kompleksitas bangunan yang belum dijamin eh, tahan gempanya. Sehingga ini menjadi penting perlu kita kasih bagaimana cara mencari strategi mitigasinya. Bapak sekalian, sebelum kita mulai, kita akan saya akan coba menjelaskan apakah sesar aktif itu. Jadi sesar aktif itu merupakan sumber gempa dangkal. Kita menyebutnya sebagai shallow crustal earthquake. Jadi karena dangkal biasanya hanya 5 kilometer, ada yang 3 kilometer, ada yang 8 kilometer, ada yang 10 kilometer. Itu gempa dangkal. Tapi paling tinggi, paling dalam itu 30 kilometer. Dan karena dangkal inilah maka dia bisa mengirimkan energinya itu sampai ke permukaan masih utuh, sehingga meskipun kecil, kekuatannya itu bisa menimbulkan dampak, apakah kerusakannya kuat atau kerusakan. Nah, tapi sekalian bahwa kita mengenal sumber gempa itu ada dua yang utama. Yang kiri ini, yang sumber gempa penuh zaman lempeng ini, kita mengenal sebagai megatrust karena ini merupakan produk tumbukan antar lempeng. Jadi Australia menumbuk Asia itu ada di selatan Jawa, Barat Sumatera, itu disebut megatrust. Tetapi ketika tumbukan itu berimplikasi kepada adanya patahan-patahan di dalam lempeng Asia, di mana kita
bangsa Indonesia berada tinggal di sini, maka ini disebut sebagai sesar atau patahan. Nah, yang sedang kita bahas Recording in yang progress. kita bahas saat ini bukan megatrust, tapi yang patahan ini. Nah, jadi kalau eh, tumbukan antar lempeng itu gempanya bisa sampai 9, 8 koma karena memang energinya besar. Tetapi kalau yang sebelah kanan ini adalah implikasi tumbukan lempeng yang benar pada adanya rekan-rekahan di dalam lempeng itu sendiri sehingga disebut sebagai patahan. Dan ini maksimal 7,8 itu sudah besar. Nah, ini adalah bentuk dari sesar aktif itu. Jadi kita tidak tahu apakah kawasan yang kita tinggal itu ada sesar, kecuali sudah diteliti secara morfologi, secara geodetik, artinya ada pergeseran atau tidak, kemudian secara seismisitas, ada gempanya atau tidak. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau sesar aktif itu ada di bawah permukaan, seperti kita sebut sebagai blind fault ini. Nah, ini ada patahan, tapi di atasnya tidak ada morfologi yang menggambarkan adanya sebuah pola kelurusan. Nah, seperti gempa Cianjur 2022 itu adalah blind fault sehingga kita tidak tahu adanya satu padahal sudah di sesar itu sudah terkubur oleh material erupsi Gunung Gede Pangrango. Nah, tapi kalau yang di bawah ini ada ciri-ciri permukaannya karena memang rupture-nya itu ada di permukaan sehingga ini kedua ini adalah bentuk tipe sesar yang tentu saja bisa aktif sewaktu-waktu. Nah, sesar aktif itu bisa mengeluarkan energi yang sangat besar. Ini contohnya gempa yang terjadi di Izmit, Turki tahun 1999. Ini kekuatan 7,6. Betapa kekuatan dahsyat itu rel kereta api bisa bengkok seperti ini. Nah, kalau kita melihat pola terjadinya patahan aktif itu karena memang ada pergeseran blok batuan yang sejajar ya, namun berlawanan arah. Ini menyebabkan adanya deformasi di batas blok itu. Sehingga inilah yang disebut sebagai aktivitas sesar geser. Dan kebanyakan sesar adalah sesar geser. Nah, Bapak sekalian, kalau kita ingin melihat ancaman sesar aktif, kita melihat bahwa di dunia ini pernah terjadi gempa patahan yang sangat mematikan. Ini yang terjadi di Tangshan, Cina, tahun 1976. Korbannya mencapai 600.000 orang. Bayangkan, ini seperti gempa megatrust saja, meskipun itu gempa secara aktif ya. Nah, Turki juga pernah terjadi 1939, di mana sesar Anatolia Utara itu pernah rilis gempa dan membunuh 33.000 orang. Juga sesar aktif di Himalaya itu pernah mengguncang Kashmir, Pakistan, 86.000 orang meninggal. Ini adalah contoh bahaya sesar aktif ya. Jadi tidak hanya megatrust yang berbahaya, tapi juga sesar aktif itu juga bisa memicu banyak korban jiwa. Di Indonesia, kita banyak sekali memiliki catatan gempa-gempa akibat sesar aktif seperti yang terjadi di Mamuju, Majene, 16 Januari 2021. Banyak sekali rumah mengalami total kolaps yang korbannya cukup banyak dan tentu saja ini perlu mitigasi yang serius dan konkret ya, karena memang gempa-gempa darat itu sangat berbahaya, apalagi terjadi di permukiman padat dengan kondisi perumahan yang tidak standar aman gempa. Dan kita sudah banyak mencatat bahwa di Indonesia itu sejak tahun 1900-an itu sampai sekarang itu banyak sekali korban jiwa meninggal akibat aktivitas sesar aktif ini, gempa darat ini. Nah, kalau kita lihat sebenarnya di Indonesia, di tengah Sumatera, kemudian Jawa, Bali, NTB, NTT, kemudian Sulawesi, Maluku Utara, hingga Papua itu sudah memiliki banyak sekali catatan gempa merusak akibat patahan aktif. Ini bukan megatrust. Nah, BMKG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kita harus memberikan informasi kegempaan yang sangat teliti dan akurat ya. Dan BMKG sudah ada progres tahun 2009 itu bagaimana kita akan memasang sensor yang sangat banyak sehingga bisa menganalisis dan memonitor sesar-sesar aktif itu. Dan ternyata pada tahun 2025 ini kita sudah mengoperasikan 553 sensor gempa sehingga hampir seluruh sumber gempa di Indonesia bisa kita cover dan kita bisa monitor, dan gempa-gempa kecil pun bisa kita tangkap, bahkan magnitudo 1 koma pun BMKG bisa mendapatkan. Ini betapa sensitivitas tinggi alat dan kerapatannya sudah sangat baik. Nah, ini adalah bukti-bukti bagaimana kita memonitor secara aktif. Ini yang dari Aceh.
kita pantau, kemudian di Mamuju, kemudian di Sulawesi Selatan, kemudian juga di Lampung, kemudian di eh, Sequenciano, kemudian di Angola itu di eh, di Sumatera Barat bagian utara, kemudian juga ini di Mamuju, kemudian ini di eh, Balantak, ini di Matano, di Sulawesi Tengah, kemudian juga ini di Pamswa, ini ada di timurnya Matano, kemudian juga ini Balawe itu di daerah eh, timurnya sesar Matano lagi, kemudian juga ini juga Gairesa ini sangat aktif sekali sesarnya, dan kalau kita melihat memang untuk Pulau Jawa ada sebuah pola sesar aktif yang ada di utara daratan Jawa. Nah, ini hasil penelitian dari eh, Kartini, Hamilton, Simanjuntak dan Barber tahun 1996. Nah, untuk saat ini saya ingin membahas yang bagian Jawa Barat karena yang bagian timur itu terlalu lama nanti, sehingga saya hanya yang Kendeng Trust ini tidak kita bahas, tapi yang Baribis Trust. Nah, Baribis Trust itu sudah seringkali memicu gempa. Sejak tahun 1842 sampai kemarin, gempa Bekasi itu sudah 17 gempa yang signifikan dan terjadi di sepanjang jalur yang disebut sebagai sesar Baribis itu. Nah, gambarannya adalah sebenarnya Baribis itu terminologi lama. Daerah selatan, daerah Bogor sampai dengan Kuningan, ya, kemudian Cirebon. Tetapi ternyata hasil penelitian Pak Sony terbaru yang disebut sebagai Baribis itu hanyalah bagian dari sesar naik belakang busur Jawa Barat. Sehingga segmen-segmen oleh Pak Sony dinamakan berbeda-beda dan ini merupakan temuan yang terkini. Nah, Bapak sekalian, ada sebuah misteri apa yang terjadi gempa besar pada 16 Oktober 1847. Ya, di sini gempa ini sangat merusak sekali dan banyak rumah rusak di Cirebon. Nah, kan tetapi kita tidak tahu sumbernya di mana. Ini sebuah catatan dokumen pemerintah Belanda dan gempa besar ini tercatat di dalam dokumen tersebut. Namun demikian, setelah Pusgen melakukan pemetaan, ternyata di Cirebon pun ada sesar aktif. Ini adalah bukti bahwa gempa Cirebon pada tahun 1807 itu dibangkitkan oleh sebuah segmen sesar dari bagian dari Baribis itu. Nah, kemudian juga di Subang, Kuningan, itu 1875 juga terjadi gempa. Kalau sudah mencapai 8 mm itu kerusakan berat. Nah, ini juga catatannya ada di dokumen katalog Belanda. Nah, ternyata hasil penelitian Pusgen terbaru kita bisa memetakan di Subang itu memang ada segmen bagian dari Baribis itu. Juga yang terjadi di Kuningan ini paling aktif, banyak sekali gempa-gempa yang saat ini kita pantau. Nah, pada 1875 ini di sini juga terjadi gempa yang merusak ya. Nah, bahkan pada tahun 1990 ini berkekuatan 5,8 itu merusak 12.500 rumah dan eh, banyak sekali dilaporkan masyarakat mengalami luka-luka saat itu. Nah, ternyata sesar ini pun juga dipetakan oleh Pusgen pada 2017, kemudian juga gempa Majalengka. Nah, 5,1 ini merusak, tapi belum dipetakan saat itu. Namun demikian kita bisa menjawab seluruh bangunan-bangunan yang rusak saat itu juga termasuk gempa yang terjadi di Talaga Kuningan ini juga merusak. Kemudian 2013 juga ada gempa di Kuningan juga. Dan ini semua merupakan eh, gempa yang dipicu oleh sumber gempa yang kita namakan sebagai jalur Baribis itu. Dan yang terkini di 2020 itu juga ada gempa di Kuningan Cirebon. Kemudian juga gempa Kuningan 2024 itu juga menurut juga banyak rumah yang rusak dan kita tahu ternyata segmen-segmen yang ada di sana itu ada segmen Ciremai, kemudian ada Cirebon, kemudian Baribis. Ini semua adalah sesar-sesar yang ditemukan oleh Pusgen pada tahun 2017. Nah, ternyata pada masa lalu pun sejak Belanda melakukan upaya untuk mencatat kejadian-kejadian gempa di Indonesia itu pada 1842 itu sudah tercatat dengan baik. Ini sudah muncul catatan-catatan terkait dengan gempa yang terjadi di Cirebon, kemudian
di kawasan Ciremai, kemudian di Kuningan, itu sudah tercatat dengan baik sehingga eh, saat inilah para ahli kebumian tertantang untuk melakukan pemetaan sumber-sumber gempa tersebut ya. Dan hasil monitoring BMKG kita bisa melihat betapa apa yang disebut sebagai jalur baribis itu ternyata memang banyak gempanya. Dan kalau kita melihat ini, kalau gempa merusak itu terkait dengan kejadian ini yang bola merah ada kuningnya. Ini gempa merusak. Nah, kalau yang eh, lingkarannya itu merah, kalau yang kuning merusak, kemudian kalau yang merah ini tidak merusak. Yang pasti kawasan ini merupakan kawasan yang disebut sebagai kawasan zona baribis itu ternyata sangat aktif ya. Dan pada tahun 1862 juga terjadi gempa merusak di Karawang. Ini adalah gempa yang pernah terjadi sebelum gempa Bekasi kemarin ya. Dan aktivitas gempa ini menimbulkan kerusakan banyak rumah saat itu dan intensitas mencapai 6 mmI, lebih besar daripada yang terjadi kemarin tanggal 20 di Karawang dan Bekasi. Seandainya yang terjadi kemarin itu gempa ini, maka tentu saja kerusakannya sangat banyak karena memang daerah padat. Nah, Bapak sekalian, ini adalah yang sudah dipetakan oleh Pusgen dan ternyata memang saat itu pada tahun 2017 itu paling barat baru Subang yang dipetakan, belum sampai ke Purwakarta ke barat. Namun demikian ada sebuah misteri gempa Bogor 1834. Di sini gempa itu mencapai intensitas 8 mmI, artinya rusak berat. Hingga 9, rusak sangat berat. Bahkan rumah-rumah di Batavia saat itu rusak, dan rumah Istana Bogor juga mengalami kerusakan. Namun ini menjadi misteri, apakah ini disebabkan oleh sesar naik belakang busur Jawa Barat atau sesar Citarik ya, karena sesar Citarik juga ada memiliki orientasi dari Pelabuhan Ratu sampai ke Bekasi. Nah, yang menjadi masalah ada gempa besar yang terjadi pada tahun 1834 ini, apakah disebabkan oleh sesar Citarik ini atau sesar naik busur belakang Jawa Barat. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dari Brebes ke barat ke Cirebon, kemudian Subang, Purwakarta, sampai di Bekasi dan di Bogor, di Depok, banyak sekali sesar-sesar yang sudah teridentifikasi oleh Pak Sony, oleh dari BRIN ya. Sehingga di sini ada sebuah kesiapsiagaan yang harus kita lakukan. Karena memang setiap kawasan jika terdapat sesar aktif, maka wajib hukumnya untuk menguasai mitigasi ya. Mitigasi yang paling utama itu ya bangunan tahan gempa untuk sebuah bahaya sesar aktif. Nah, di sini akan kita buktikan apakah ini ada gempanya. Tadi saya sudah buktikan bahwa ini sesar-sesar yang diletakkan oleh Pusgen dan Pak Sony ini merupakan kawasan yang ternyata secara morfologi sudah diketahui. Artinya ahli geologi sudah bisa memetakan ini, sudah memiliki dasar yang kuat. Kemudian bisa jadi sudah ada penghitungan terkait dengan slip rate atau bergeserannya, ya, karena memang ini sudah dinyatakan sebagai secara aktif dan ternyata memang hasil monitoring BMKG ada gempanya ya. Nah, patut syukuri bahwa BMKG sudah memiliki jaringan seismograf yang sangat padat, sudah terdapat ya, sehingga kita dengan sistem peringatan eh, eh, gempa yang sedang proses dibangun, kemudian info gempa yang kita berikan akan menjawab apakah sesar baribis atau sesar naik busur belakang darat itu memang aktif. Nah, ternyata memang di bagian utara ini banyak sekali gempa-gempanya. Dan ini adalah khusus sensor di Jawa Barat, sehingga kita bisa memetakan seperti ini. Sehingga kawasan-kawasan disebut sebagai kawasan baribis atau sesar naik utara Jawa Barat itu memang ada aktivitas gempanya. Dan kalau kita melihat ini adalah gempa Cibarusah Bekasi tahun eh, 2019 ya. Ini saat itu saya juga mendapat laporan dari tetangga-tetangga di Bekasi bahwa gempa ini dirasakan oleh masyarakat. Kemudian juga tahun 2021 juga ada gempa yang berada di selatan Cibarusah. Artinya sesar yang dipetakan Pak Sony tadi itu memang eh, benar-benar aktif di samping mereka melakukan kajian geologi. Nah, agak ke timur kita melihat pada segmen eh, Citarum ya. Ini adalah beberapa eh, sensor gempa yang dipasang di sekitar jalur sesar yang sudah diidentifikasi itu. Dan di sini kita mengenal adanya segmen Baribis dan segmen Citarum. Ini papernya
Dr. Pepen ya. Nah, kemudian ternyata dari patahan yang dianalisis itu bentuknya itu memiliki tipe patahan naik ya, termasuk yang terjadi di Karawang kemarin itu patahnya naik. Artinya apa yang dilakukan kajian kegempaan berdasarkan metode geofisika seismologi ini menunjukkan bahwa sesar yang ada di sini memang sesar naik, makanya sesar naik busur belakang Jawa Barat ya. Nah, ini menunjukkan bahwa di sekitar Citarum memang sangat aktif sekali dan tahun 1862 gempa merusak itu juga bersumber persis dekat dengan yang aktif kemarin tahun tanggal 20 Agustus. Nah, ini adalah parameter gempanya dan magnitudo 7, tapi Rawang, Purwakarta, Bekasi, bahkan Tangerang itu merasa gempa ini. Dan tadi pada masa lalu para geologi dengan Baribis itu sebenarnya segmen-segmen ini ada Ciremai. Nah, Baribis itu hanya nama salah satu segmen saja dari seluruh rangkaian sistem sesar naik utara Jawa Barat itu. Ada Sipunegara, ada Tangkuban Perahu, ada Citarum Front, ada Cariu, ada Cirata, ada Kalapanunggal, Depok, Rerata, Salak. Ini semua adalah breakdown dari sesar yang dulu dinamakan sebagai Baribis itu sudah terdefinisi lebih detail ya. Nah, ini adalah kasus kejadian kemarin tanggal 20 Agustus 2025. 3 menit lagi nggih Pak Daryono, ngapunten. Baik. Reminder 3 menit lagi. Nah, ternyata memang susulannya pun juga ada di sekitar dari sesar Citarum ini karena memang polanya strip ke selatan sehingga ada di selatan Citarum. Nah, ini adalah hasil relokasinya benar-benar polanya itu thrusting dan dipnya ke selatan. Ini menunjukkan bahwa apa yang disebut para ahli geologi itu bisa dibuktikan oleh metode geofisika. Dan ini adalah rangkaian gempa utama dari gempa susulan Bekasi kemarin dan susulannya cukup banyak, ada 21 aftershock. Nah, ini yang menjadi misteri besar bahwa Dr. Endra Gunawan dari ITB itu sudah membuat sebuah kajian terkait dengan defisit atau tegangan yang ada di wilayah tersebut. Nah, kalau kita melihat kawasan-kawasan yang mengalami peningkatan tegangan ini diwujudkan dengan warna yang lebih kuat, ini artinya tegangannya semakin kuat ya. Nah, ini ada blok yang disebut sebagai Gunung Gede, kemudian di Citarum, kemudian di Bekasi dan Jakarta, di Jakarta. Nah, kalau kita melihat saat gempa Gunung Salak itu sudah rilis ini. Bukan, Gunung Cianjur, gempa Cianjur yang terjadi pada 21 November 2022 yang korbannya 600 orang ini sudah lepas. Kemudian kemarin 20 Agustus yang segmen yang ini yang gelap ini sudah lepas. Nah, kemudian kalau yang ini bagian Gunung Salak ini sudah lepas. Nah, yang menjadi misteri besar adalah ini yang belum lepas. Yang 6 biji diduga bisa sampai 60, tapi kapan kita belum tahu. Artinya ini ada medan tegangan yang belum rilis. Ini suatu hal yang penting harus kita lakukan upaya mitigasinya. Kemudian kalau kita melihat mitigasinya memang kita perlu menyiapkan karena banyak sekali bangunan-bangunan di kawasan Jawa Barat bagian utara itu jadi Jabodetabek, Bekasi, Kerawang itu bangunan-bangunan banyak yang standar aman gempanya kurang ya. Dan ternyata gempa-gempa kecil itu memang banyak yang merusak karena gempa shallow crustal itu. Nah, kemudian pentingnya kita juga perlu belajar sejarah gempa karena gempa itu eh, low frekuensi high impact ya. Usia kita itu tidak bisa untuk mengukur perulangan gempa karena gempa besar itu periodisitasnya sangat panjang periodisitasnya. Kemudian tanah lunak di Jakarta, ke timur Bekasi, Kerawang itu karena unconsolidated material, dia akan beresonansi dan memperbesar guncangan gempa. Namun demikian juga di perbukitan juga terjadi topographic effect, artinya bisa memicu adanya rockfall, longsoran karena efek topografinya itu. Dan pentingnya kita melakukan mikrozonasi, melihat mana saja yang merupakan kawasan tanah lunak dan itu yang akan mengalami kerusakan tanah lunak tersebut. Dan Jakarta juga sudah dipetakan, ini adalah Jakarta yang merah ini adalah berisiko tinggi terjadi kerusakan. Dan memang bangunan tahan gempa adalah kunci utama upaya mitigasi dari gempa itu karena gempa besar di Jepang itu sekarang sudah tidak banyak membunuh orang karena bangunan tahan gempa itu sudah menjadi satu hal yang wajib dilakukan di sana. Dan kalau kita di Indonesia sebaiknya jika belum bisa membangun bangunan yang
memiliki struktur tahan gempa dan memiliki besi tulangan yang standar, lebih baik bangunan kayu dan bambu yang didesain oleh. Karena bangunan tembok yang dibangun asal-asalan dia akan roboh, sementara bangunan kayu dia akan utuh. Dan kebanyakan tukang di Indonesia yang tidak teredukasi dengan baik, dia tidak memberi tidak tidak membangun kolom dan balok itu dengan besi tulangan. Ini sangat berbahaya sekali dan ini sangat eh, berbahaya saat terjadi gempa. Kemudian dan sebenarnya bangunan gempa tidak mahal. Ini PU juga sudah menyediakan banyak sekali tipe-tipe rumah sederhana dengan bangunan tahan gempa. Ini yang perlu dibudayakan. Kemudian juga perlunya audit bangunan karena jangan sampai kita diaudit oleh gempa. Kemudian pentingnya kita memperhatikan efek-efek long period vibration karena daerah tanah lunak yang tebal itu akan memicu vibrasi periode panjang. Kita melihat kasus yang terjadi di Bangkok, gempanya ada di Myanmar, sejauh 1.200 km bisa mengalami kerusakan roboh seperti ini kan karena vibrasi perbedaan tanah di Bangkok itu sangat tebal sedimennya. Dan Indonesia perlunya kita mengembangkan apa yang disebut sebagai teknologi isolasi gempa. Jadi ketika terjadi gempa, yang bergerak itu adalah bumi ya, tapi bangunannya tidak. Ini yang dibangun pada gedung BMKG yang baru diresmikan kemarin. Tampaknya Oke, demikian. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh.